Halo sahabat Jari Pelawi Chess, pertandingan Ulf Anderson versus Eduardo Tendiolim. Lihat teman-teman bagaimana keadaannya dari middle game hingga end game. Tidak seperti kemenangan yang didapatkan oleh salah satu dari pemain. Hampir remis, tetapi dirubah dengan strategi yang sangat brilian. Serangan dak-dakan dilakukan salah satu dari pemain. Siapkan konsentrasi tinggi teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya, saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa subscribe. Selamat menyaksikan. Di sini Ulf Anderson memegang buah putih dan memulai dengan kuda F3. Lalu Eduardo membalas kuda F6. Putih pion C4, hitam pion C5. Teman-teman perhatikan, langkah yang sama dilakukan oleh kedua pemain, yaitu aktif menaikkan kedua kudanya. Siapa yang lebih unggul teman-teman? Kita lihat dengan kondisi seperti ini. Setelah pion G dinaikkan satu langkah, hitam juga melakukan hal yang sama, menaikkan pion G satu langkah, yaitu ke G6, persiapan gajah penempatan ke G7. Lagi-lagi teman-teman, gajah ditempatkan ke G2, hitam juga melakukan hal yang sama. Apa langkah penting ataupun pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari pertandingan ini? Roka di sayap raja, hitam juga roka di sayap raja. Bagaimana keadaan dirubah salah satu dari pemain menjadi keunggulan yang sangat mutlak. Putih pion D4 dan hitam pion D6. Di sini merubah keadaan satu langkah dilakukan oleh Ulf Anderson. Dia memukul pion yang ada di C5 dengan pion teman-teman. Tujuannya apa? Sangat jelas, membuka jalur D untuk menguasainya ke depan. Setelah hitam pukul pion dengan pion, lihat langkah Ulf Anderson ke depannya. Menempatkan gajah ke F4. Di sini hitam menutup menteri agar tidak bertukar. Tapi ada gajah yang mengancam kedua kuda. Selanjutnya, Eduardo melakukan perjalanan permainan, pertukaran kuda, dan kali ini kuda dipukul oleh gajah. Lagi-lagi, hitam tidak memukul menteri teman-teman, tetapi menutupnya dengan kuda, mengancam gajah. Gajah memukul gajah, dan jelas, hitam harus memukul gajah dengan raja. Next teman-teman, kita akan memasuki babak endgame. Apa yang diinginkan oleh putih dengan kondisi seperti ini? Yap, menurunkan gajah ke G2 dan kuda mengancam pion. Putih menaikkan pion, menjaga pion yang ada di C4. Dan di sini teman-teman, gimana Ulf Anderson memancing untuk pertukaran menteri. Setelah kondisi ini terjadi, jelas jalur D dikuasai oleh benteng putih. Hitam mencoba untuk melakukan serangan, tetapi dengan kondisi seperti ini sangat sulit. Raja putih sangat aman. Ada gajah yang menempatkan ke G2. Jalur D ini akan dikuasai oleh putih seutuhnya. Coba kita perhatikan langkah hitam, benteng ke B8, dan putih benteng ke D2, persiapan untuk menumpuk benteng di jalur D. Kuda mundur ke A8, dan putih menumpuk bentengnya. Sangat unggul teman-teman, dengan kondisi seperti ini putih sangat unggul. Perwira hitam monoton di belakang. Kali ini hitam mengeluarkan kuda ke C7. Ulf Anderson menaikkan pion F2 langkah. Lalu gajah keluar ke E6 agar benteng bisa saling menjaga, dan kuda ke E4. Lihat teman-teman, hitam lagi-lagi hanya bisa bertahan. Kuda masuk ke G5 berharap untuk memukul gajah yang ada di E6 agar tujuan putih menempatkan benteng mengambil jalur 7, yaitu ke D7. Hal ini tidak diketahui oleh Eduardo Tendiolim. Di sini Eduardo malah fokus dengan pion teman-teman. Keinginan putih jelas, dia menginginkan gajah. Penempatan nanti benteng ke D7.
Hitam pion A5. Langkah berikutnya, raja sangat posisional, membantu pergerakan karena dia telah akan mengetahui ini akan bermain endgame. Maka raja menyelamatkan diri sekaligus juga untuk membantu penyerangan pion untuk promosi ke depan. Apa langkah putih dengan kondisi seperti ini, teman-teman? Eduardo menurunkan gajahnya karena serangan tidak bisa dilakukan. Kali ini putih menempatkan gajah ke C6. Lalu hitam mengancam kuda dengan pion. Mudah saja kuda mundur ke E4 dan hitam kuda E6. Putih pion E3, jelas ya teman-teman, menjaga posisi pion, dan kali ini raja juga mau aktif membantu permainan endgame. Tetapi ada pion G yang dinaikkan satu langkah, menjaga pergerakan dari pion hitam. Dan saat gajah mengajak pertukaran, itu diakan oleh Ulf Andersen. Karena apa teman-teman? Setelah benteng menempatkan ke B7, maka putih menempatkan benteng ke B7 mengajak pertukaran. Dan ini disambut. Jelas tujuan dari Ulf Andersen telah tercapai. Dia telah menempatkan bentengnya di D7. Hal ini sangat tidak nyaman bagi hitam karena akan menggerogoti pion yang ada di A, B, dan C. Maka dari itu, hitam menggeser bentengnya ke jalur B, menyelamatkan pion. Hal yang tidak bisa dihindari, Ulf Andersen ada langkah brilian, yaitu kuda akan manuver. Tujuannya sekarang ke C3 yang nanti akan ditempatkan ke D5, kotak yang sangat strategis. Kuda mencoba mengancam benteng, benteng ditempatkan ke jalur A7. Hitam aktif dengan permainan rajanya, tetapi putih langsung menaikkan kuda ke D5, mengancam pion di E7 dua kali. Kuda menutup agar benteng tidak bisa memukul pion, dan kali ini kuda ditempatkan ke C7 dan skak. Raja bergeser mengancam kuda. Mudah saja teman-teman. Ada langkah endgame yang sangat menjanjikan, yaitu raja ingin membantu promosinya pion nantinya apabila terjadi pertukaran perwira. Karena jelas di sini perwira akan bertukar teman-teman. Setelah raja bergeser ke C8, maka kuda mengancam benteng. Tidak ada langkah lain teman-teman. Benteng hanya punya satu langkah ke B7. Yaps, jelas di sini putih melakukan skak ke A8 dan harus ditutup dengan benteng. Karena apabila ditutup dengan kuda, maka inilah yang akan terjadi. Yaps, raja akan naik tetap mengambil jalur karena posisi hitam terpaku. Ditutup dengan benteng, maka benteng dipukul oleh kuda. Kali ini kuda dipukul oleh kuda. Jelas raja putih sangat aktif untuk bisa ke depan ya teman-teman. Keunggulan hitam sudah tidak ada lagi. Jelas putih akan menang dengan mudah di sini. Dan di sini Ulf Andersen menyerah teman-teman. Apabila kita lanjut, raja mencoba mengancam benteng, jelas benteng akan pukul kuda. Dan pada saat raja mundur ke bawah menghantam benteng, maka putih fokus memainkan rajanya. Ambil pelajaran penting teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Palawija, jangan lupa tombol subscribe, ucapan terima kasihnya. Dan kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.